Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 145 mencari dia di keramaian. Ketika mereka melawan harimau bersayap sebelumnya, alasan mengapa Dubai bisa menerobos adalah karena dia menendang keluar pintu dan memasukkan pengamatan ke dalam kategori kontrol, yang menyelesaikan terobosan tingkat keempat. Keberuntungan tentu saja dibagi menjadi nasib baik dan nasib buruk. Ketika nasib buruk datang, sebagai pemilik mata rubah surgawi, dia secara alami akan menyadarinya, jadi dia akan membuat beberapa gerakan untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan pada waktunya. Dan bagaimana rasanya keberuntungan datang, Tang San tidak memiliki banyak pengalaman. Lagi pula dia hanya memiliki mata rubah surgawi untuk waktu yang singkat, dan dia tidak sengaja menjelajahinya. Dia berencana untuk menunggu transformasi rubah surgawi untuk menerobos ke tingkat keempat, kemudian dengan hati-hati memahami dan menyelidiki, dan pada saat yang sama menemukan cara untuk menerapkannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Jadi, bagaimana perasaanmu saat ini? Matamu panas dan bersemangat tanpa alasan. Apakah ini berarti keberuntungan akan datang? Tepat pada saat ini, langkah kaki datang dari gunung, tidak perlu melihat, Tang San juga tahu bahwa itu adalah monster yang datang. Dia bergegas ke sisi jalan. Tidak mengherankan jika bertemu monster dalam perjalanan mendaki gunung, baik itu guru atau siswa Akademi Keri, inilah jalannya. Hanya ketika dia sudah dekat dengan Kericho Lege dia akan menginjakkan kaki di persimpangan jalan dan menuju ke kota kampus. Sebagian besar monster di Akademi Keri adalah bangsawan. Siswa aristokrat ini selalu menganggap diri mereka sangat tinggi dan meremehkan pengikut, belum lagi arti dari keberadaan kota akademi itu sendiri adalah untuk melayani Akademi Keri. Oleh karena itu, ketika para mahasiswa perguruan tinggi melihat bawahan kota perguruan tinggi, sikap mereka umumnya dapat diterima, bahkan mereka tahu sedikit dan memiliki temperamen yang baik. Begitu Tang San berdiri di pinggir jalan, tak lama kemudian, seorang siswa dari klan monster turun dari atas. Orang yang berjalan di depan itu tinggi, sekitar 2 meter, dengan rambut panjang emas tebal tersampir di belakangnya, dan matanya bersinar dengan kilau emas. Penampilannya terlihat tidak berbeda dengan manusia, yang sangat aneh. Jika bukan karena pupil vertikalnya, akan sulit untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah monster. Ini. Sebelum datang ke Akademi Redemption Organization, Tang San mungkin tidak dapat menilai situasi seperti itu, tetapi sekarang dia mengenalinya sekaligus. Itu adalah monster tingkat tinggi, dan itu adalah monster tingkat tinggi dengan garis keturunan yang sangat kuat. Monster seperti itu bisa berubah menjadi bentuk manusia. Bagi monster, transfigurasi menjadi bentuk manusia lebih fleksibel daripada tubuhnya, dan kehidupan sehari-hari lebih nyaman, dan bahkan sudah menjadi tradisi. Salah satu alasan mengapa manusia bisa menjadi pengikut monster dan roh, dan wanita manusia dipilih oleh monster, adalah ini. Bahkan ada pepatah di klan monster, manusia sebenarnya adalah keturunan dari pembuluh darah sisa klan monster. Manusia mewarisi penampilan, tetapi gagal mewarisi kekuatan kuat klan monster. Dan semakin maju klan monster, semakin mereka setuju dengan pernyataan ini. Tidak ada keraguan bahwa pemuda dari klan monster ini sangat menarik perhatian, ada banyak monster yang mengikutinya, dan mereka jelas dipimpin olehnya. Namun, pada saat ini, Tang San tidak memperhatikan monster dengan garis keturunan emas ini. Yang dia lihat hanyalah yang ada di samping monster pirang itu. Pikiran Tang San tidak dapat membantu tetapi menghasilkan sebuah kalimat, karena apa yang disebut, orang-orang mencarinya ribuan kali dalam kerumunan, tiba-tiba melihat ke belakang, orang itu berada dalam cahaya redup. Gadis cantik yang berjalan di samping monster pirang itu, mengenakan seragam Akademi Keri dan tanpa ekspresi dengan rambut panjangnya berkibar di wajahnya, bukankah itu Mei Gongzi yang telah dia cari selama berhari-hari? Saat dia melihat Mei Gongzi, Tang San merasa seolah-olah otaknya tiba-tiba meledak. Semuanya sudah jelas. Ibu Mei Gongzi tidak membohonginya. Mei Gongzi memang bersekolah, tetapi dia tidak melanjutkan ke sekolah menengah, atau perguruan tinggi yang lebih rendah, tetapi Kericho Lege, perguruan tinggi terkemuka di kota Keri. Dalam sekejap, pikiran Tang San menjadi sangat jelas. Tidak ada keraguan bahwa Mei Gongzi adalah pengikut manusia, dia yang memiliki kesadaran dewa tidak akan salah, tetapi dia tidak tahu transformasi iblis seperti apa Mei Gongzi. Pada saat ini, tampaknya pengikut manusia benar-benar dapat berjalan dengan siswa monster muda dengan darah emas, dan dilihat dari sikap monster itu,
status Mei tidak rendah, ditambah keluarganya, jika toko tes susu dapat dibuka di tempat seperti Kerry Plaza, maka pengalaman hidup Mei Gongzi telah terungkap. Tidak diragukan lagi bahwa ayah Mei Gongzi adalah monster yang sangat kuat, dan garis keturunannya pasti sangat tinggi. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki status seperti itu dan datang ke Akademi Kerry untuk belajar. Tepat ketika hati Tang San jernih dan dia akhirnya menemukan kebenaran, tiba-tiba, matanya menjadi gelap, dan saat berikutnya, sebuah tangan besar sudah meraih wajahnya. Apa yang kamu lihat? Kamu juga bisa menonton yang mulia. Sosok agung berdiri di depan Tang San, dan tangannya yang besar seperti kipas meraih kepalanya secara langsung. Tang San melompat mundur tanpa sadar, menekan tangannya di depannya, elemen angin bertiup, mendorongnya ke belakang, menghindari cengkeraman lawan. Berani bersembunyi. Siswa monster kekar itu jelas tidak ingin melepaskannya, dan dia akan melangkah maju dengan teriakan marah. Cukup, sebuah suara dengan sedikit keagungan terdengar. Murid monster yang kokoh itu baru saja berhenti. Para siswa Akademi Kerry yang turun dari gunung seperti ini semuanya berhenti. Tentu saja Tang San tidak peduli dengan orang lain, matanya masih tertuju pada Mei Gongzi. Mei Gongzi tampak mengerutkan kening, sementara siswa laki-laki berambut pirang dari klan monster di sampingnya berkata dengan nada meminta maaf, jangan marah. Beruang kecil, pergilah. Dari awal hingga akhir, siswa berambut pirang itu bahkan tidak memandang Tang San, jelas karena Mei Gongzi juga seorang manusia, dan hanya membiarkan pengikut kecil seperti Tang San ini pergi. Mei Gongzi tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke sisi Tang San, matanya bertemu, hati Tang San tiba-tiba bergetar. Ada sedikit kejutan di mata Mei Gongzi, seolah-olah dia merasa sedikit akrab, tetapi Tang San telah banyak berubah dalam 2 bulan terakhir, jadi dia tidak segera mengenalinya. Dengan kepribadian Tang San, dia seharusnya sangat tenang, tetapi pada saat ini, dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bergegas dan mengusir semua orang di sekitar Mei Gongzi, dan kemudian sendirian dengannya. Tang San mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Monster agung yang disebut beruang kecil itu mendengus dingin, hati-hati, nak. Turunkan kepalamu. Tang San menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan dorongan spiritualnya, lalu menundukkan kepalanya perlahan. Alasan akhirnya menang atas dorongan hati. Dia tidak bisa melakukannya, kecuali dia memobilisasi kesadarannya, jika tidak dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan murid-murid top Akademi Kerry ini. Terlebih lagi, bagaimana jika dia mengalahkannya? Apa yang akan dilakukan tuan muda saat ini padanya? Kemudian, dia tiba-tiba menyadari situasi pria berambut pirang itu, apakah dia punya ide untuk Mei Gongzi? Mei Gongzi baru berusia 13 atau 14 tahun, dan para siswa ini tidak terlalu besar, bagaimana mereka bisa jatuh cinta lebih awal? Apakah Kerry Academy tidak peduli? Namun, Mei Gongzi tidak pamer kepada pria itu, juga tidak bertindak keintiman. Teman sekelas biasa, mereka pasti hanya teman sekelas biasa. Meskipun Tang San masih menggaruk hatinya, memikirkan hal ini membuatnya merasa lebih baik. Dan yang paling membuatnya bersyukur adalah ternyata Mei Gongzi sangat dekat, tepat di Akademi Kerry. Dengan cara ini, akan jauh lebih nyaman baginya untuk melihatnya. Solen 5 chapter 146 pergi ke adu mekanik. 1/4 jam kemudian. Kakak tertua, kakak tertua. Tang San bergegas ke kamar kakak senior Wu Bingji. Ada apa, Xiao Tang? Kenapa kamu begitu mudah marah? Apakah kamu menemukan beberapa teknik senjata tersembunyi yang baru? Setelah berbicara, mata Wu Bingji berbinar dengan jelas. Wu Bingji sangat tertarik dengan teknik senjata tersembunyi Tang San, yang sangat membantunya mengendalikan elemen es. Tang San berkata sambil tersenyum, teknik senjata tersembunyi mudah dikatakan. Kakak senior, apakah ada misi adu mekanik baru-baru ini? Ini adalah misi adu mekanik ke Kerry College. Aku ingin mengambil satu, lebih disukai yang jangka panjang. Kamu ingin mengambil misi sparring. Wu Bingji memandang Tang San dengan heran, kamu terlalu muda, aku khawatir ini tidak akan berhasil, terutama karena kamu memiliki tingkat kultivasi seperti itu di usia yang sangat muda, itu akan merepotkan jika terekspor. Tidak, para guru pasti tidak akan setuju. Tang San buru-buru berkata, kakak senior, kapan kamu melihatku melakukan sesuatu yang tidak pasti? Aku pasti akan berhati-hati. Beri aku tugas adu mekanik termudah, hanya di Akademi Kerry. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kepala iblis Wu Bingji tampak seperti mainan, belum lagi apakah gurunya setuju atau tidak, dia tidak akan setuju.
Melihat bahwa siswa angkatan kedua dan ketiga pergi berlatih dengan hasil yang buruk, semakin dia menyadari betapa pentingnya Tang San. Meskipun aku tidak tahu bagaimana anak ini belajar begitu banyak pengetahuan, tetapi dengan anak ini memimpin tim mereka telah menghasilkan keuntungan besar. Belum lagi fakta bahwa mereka mendapatkan begitu banyak koin elemen terakhir kali, mereka juga meningkatkan kekuatan semua orang. Tidak banyak, kecuali dia, hampir semua orang di tim mereka maju, sungguh hal yang luar biasa. Dia juga berencana untuk pergi keluar dengan Tang San untuk kedua kalinya. Tang San berkata tanpa ragu, aku akan bertukar dengan teknik senjata tersembunyi baru dan memastikan bahwa kekuatannya luar biasa. Wu Bingji mengangkat alisnya, teknik senjata tersembunyi apa? Tang San berpikir sejenak, dan berkata, aku akan mengajarimu yang rumit. Setelah kamu menguasainya, itu akan luar biasa, tetapi akan butuh waktu lama untuk berlatih. Kamu dapat membegal semua monster di bawah peringkat ke-6. Wu Bingji tercengang, menatap Tang San, bagaimana ini mungkin? Bisakah aku langsung membegal monster tingkat 6? Meskipun dia sendiri juga merupakan tingkat ke-6, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam selama ini, dan peningkatannya lebih jelas, kekuatan fisik monster tingkat ke-6 tidak sebanding dengan manusia. Dalam menghadapi monster tingkat 6, jika itu adalah situasi 1 lawan 1, bahkan jika dia ingin menang, dia masih harus melalui proses yang sangat sulit, tergantung pada jenis monster apa itu. Mendengar Tang San mengatakan bahwa dia bisa langsung membegal monster tingkat 6, dia secara tidak sadar tidak mempercayainya. Namun, memikirkan apa yang dibanggakan Tang San pada dasarnya menjadi kenyataan, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Jangan membodohiku, Wu Bingji berkata dengan terkejut. Tang San berkata, bagaimana mungkin? Seperti ini, mari kita coba dulu. Akan aku tunjukkan. Tapi aku tidak bisa mempraktikkan teknik ini dengan transformasi Dewa Iblisku. Hanya kamu yang bisa melakukannya dengan atribut es, tapi itu membutuhkan manipulasi yang sangat halus. Aku awalnya juga berencana untuk mengajarkannya kepada seniorku sehingga dapat dibawa ke depan di tanganmu. Ketika kamu menguasai teknik ini, kita bisa keluar dan berlatih lagi. Pada saat itu, bahkan jika kita menghadapi harimau, kita mungkin tidak akan menderita. Kalau begitu, kamu bisa mendemonstrasikannya. Lagi pula, Wu Bingji baru berusia 16 atau 17 tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak penasaran dengan teknik senjata tersembunyi magis yang dikatakan Tang San. Kakak, berdiri, ayo keluar dan coba saja. Tang San juga mencoba pergi ke Kericho Lege untuk menemani Tuan Muda Mei. Dia tidak peduli dengan risiko yang mungkin dia hadapi. Begitu Mei Gongzi terlibat, semuanya akan dilupakan olehnya. Ketika keduanya keluar, Wu Bingji bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana mencoba. Tang San menunjuk ke kejauhan dan berkata, kamu berdiri 30 meter dariku. Sejauh ini, Wu Bingji menatapnya dengan heran. Tidak ada keraguan bahwa senjata tersembunyi adalah yang paling kuat ketika jarak antara kedua belah pihak sedang, 30 meter sudah sangat jauh, bahkan jika itu adalah pemecah es, kekuatannya akan melemah. Pada jarak yang lebih dekat kekuatan spiritual masih dapat memberikan pengaruh, jika terlalu jauh kekuatan spiritual tidak dapat mengikuti sama sekali. Kamu percaya saja padaku. Tang San mendorongnya menjauh. Segera, keduanya berdiri pada jarak 30 meter. Tang San melihat sekeliling, tidak ada orang lain, sudah hampir waktunya untuk makan malam. Dia mengambil napas dalam-dalam, cahaya biru di matanya berkedip, dan di tangan kanannya sekelompok cahaya biru perlahan muncul, dan sejumlah besar elemen angin terus berkumpul di cahaya biru, perlahan membentuk bola cahaya biru. Feng Gang. Ini sudah Feng Gang. Setelah menyerap kekuatan garis keturunan harimau bersayap, bilah angin asli Tang San milik serigala angin benar-benar berubah menjadi geng angin, yang pada dasarnya setara dengan geng angin yang menelan bilah angin. Lagi pula dalam hal level, harimau bersayap masih lebih kuat. Tetapi garis keturunan serigala angin masih ada, karena serigala angin adalah keluarga monster, dan itu lebih tinggi dari monster beast. Keduanya saling melengkapi, membuat gaya Tang San sedikit lebih stabil daripada gaya harimau bersayap. Melihat warna bola cahaya biru semakin gelap, Wu Bingji diam-diam terkejut. Dalam kesannya, bahkan jika Tang San menggunakan bilah angin terkompresi, dia tidak membutuhkan waktu persiapan yang lama, tetapi sekarang, Tang San telah bersiap selama lebih dari 10 detik. Kakak senior, kamu menggunakan perisai es, dan kemudian menggunakan tubuh elemen es. Perisai es harus dipasang dengan 3 pertahanan. Pada saat ini, cahaya biru di tangan Tang San tiba-tiba terbelah menjadi 2, berubah menjadi 2 bola cahaya biru hijau.
Oke. Wu Bingji sangat menyadari ketangguhan Tang San, jadi dia tidak berani ragu, dan dengan cepat memadatkan 3 perisai es untuk memblokir di depannya. Pada saat yang sama, dia juga memasuki keadaan tubuh elemen es dengan pertahanan terkuat. Tang San menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar terang, dan pada saat berikutnya, 2 bola cahaya cian dilempar keluar olehnya. Kedua bola cahaya itu terbang di udara, membuat sedikit suara pecah, dan langsung menuju Wu Bingji. Wu Bingji tidak bisa tidak bertanya-tanya, mungkinkah Tang San ingin menggunakan kekuatan ledakan elemen angin? Ini bukan tidak mungkin, tetapi kekuatan pemotongan elemen angin jauh lebih baik daripada kekuatan ledakan elemen angin. Kecepatan bilah angin juga lebih cepat dari 2 bola cahaya yang terbang saat ini. Apa yang dia lakukan? Melihat 2 bola cahaya cian mendekat, Wu Bingji segera bersorak dan bersiap untuk menghadapinya. Tidak peduli apa kemampuannya, itu akan segera muncul di depannya. Bang-bang, 2 bola cahaya cian masing-masing mengenai perisai es pertamanya. Ledakan yang dia bayangkan tidak muncul, dan 2 bola cahaya cian benar-benar terpental. Itu saja, Wu Bingji berseru, dia bahkan tidak merasakan dampaknya. Namun, saat berikutnya, dia melihat pemandangan yang aneh, kedua bola cahaya cian yang memantul masing-masing membentuk busur di udara, dan kemudian bertabrakan. Dengan suara lembut, kedua bola cahaya cian itu pecah hampir bersamaan. Detik berikutnya, ribuan lampu biru meledak tiba-tiba, menempati seluruh ruang di depan Wu Bingji dalam sekejap. Wu Bingji mengecilkan kepalanya tanpa sadar, dan segera mendengar serangkaian suara engah yang terus-menerus terdengar di perisai esnya. Segera, dia merasakan sakit yang menyengat di tubuhnya. Dia tanpa sadar melangkah mundur, dan pada saat yang sama mengkonsentrasikan perlindungan tubuh elemen es dengan seluruh kekuatannya. Ketika rangkaian tiupan menghilang, dia melihat dari dekat dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. 3 perisai es di depannya menjadi penuh lubang, tapi anehnya, ketiga perisai es itu tidak pecah. Dan ada sensasi kesemutan yang konstan di tubuhnya, dan pakaian di tubuhnya berubah menjadi pakaian robek. Solen 5 chapter 147 Anak dan Ibu Mengejar Jiwa. Jika pertahanan tubuh elemen es Wu Bingji tidak sangat kuat, aku khawatir setelah serangan tadi, dia akan menjadi saringan. Apakah ini teknik senjata tersembunyi? Pada saat ini, Wu Bingji sangat terkejut, dan seluruh orang membeku di tempat untuk sementara waktu. Tang San telah datang kepadanya, kakak laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Dia sengaja merendahkan suaranya. Wu Bingji menatapnya, matanya penuh kejutan. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu. Tang San tersenyum dan berkata, kontrol. Tentu saja itu kontrol elemen. Apakah kamu baik-baik saja? Itu terlalu kuat, jaraknya 30 meter. Itu masih memiliki kekuatan seperti itu. Teknik senjata tersembunyi ajaib macam apa yang kamu lakukan? Wu Bingji menatap Tang San dengan mulut kering, matanya mulai menyala. Pergi, kembali dan bicara. Tang San menyeret Wu Bingji kembali ke kediaman Wu Bingji. Penampilan Wu Bingji saat ini terlalu aneh untuk dilihat oleh orang lain. Kembali ke kamar Wu Bingji, Tang San menutup pintu, lalu menoleh ke Wu Bingji sambil menyeringai, berkata, ini adalah teknik senjata tersembunyi yang telah aku teliti selama sebulan terakhir. Namun, biarkan aku melakukannya, teknik senjata tersembunyi ini tidak selalu bisa memberikan efek terbaik, karena elemen anginku sebenarnya tidak terlalu cocok, dan aku terlambat menemukannya. Pada saat itu, aku berpikir bahwa jika itu kamu, kakak senior, kekuatannya pasti tidak ada bandingannya. Ayo, apa triknya di sini? Wu Bingji bertanya dengan tidak sabar. Tang San berkata, teknik senjata tersembunyiku disebut anak dan ibu mengejar jiwa. Apakah kamu melihat 2 bola cahayaku? Itu empedu wanita, dan gerakan pembegal sebenarnya tersembunyi di empedu wanita. Ingat aku katakan bahwa ketika kamu dapat mengompres kerucut es menjadi jarum es, kekuatan serangan jarak jauhmu akan sangat meningkat, dan kamu dapat menembus semua jenis pertahanan yang kuat, bahkan monster tangguh mungkin tidak dapat menahannya. Yah, aku sudah bisa melakukan penggunaan awal jarum es sekarang, dan daya tembusnya sangat kuat, kata Wu Bingji penuh semangat. Ini adalah pencapaian terbesarnya baru-baru ini, dan proses mengendalikan elemen es untuk mengompresnya menjadi jarum es sangat membantu kultivasinya secara keseluruhan dan perasaan elemen es. Karena itu, dia sangat percaya pada Tang San. Tang San berkata, anak dan ibu mengejar jiwaku dibangun atas dasar jarum es, artinya, tersembunyi di kantong empedu ibu adalah sejumlah besar jarum es.
Aku tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen es, jadi yang aku sembunyikan adalah jarum angin. Tetapi bagaimana kekuatan jarum angin dapat dibandingkan dengan jarum es? Jika kamu dapat menghubungkan jarum es yang telah kamu tekan dengan kuat masih dapat meledak, menyebabkan sekunder kerusakan. Pikirkan tentang kekuatannya. Ketika Wu Bingji mendengarnya mengatakan ini, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Apakah ini masih mungkin? Maksudmu, bungkus sejumlah besar jarum es dengan cangkang elemen es, dan kemudian gunakan metode untuk membuangnya, sehingga mereka dapat dipisahkan satu sama lain. Tabrakan, letusan di kejauhan. Bagaimana ini mungkin? Begitu dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia ingat bahwa Tang San baru saja menggunakannya, dan melihat ke belakang sekarang, itu benar-benar terjadi. Tang San sudah melakukannya, jadi apa yang tidak mungkin? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir, kakak senior, tentu saja ada triknya, dengarkan ceritaku perlahan. Elemen esmu jauh lebih kuat daripada elemen anginku, jadi dalam proses pengecorannya pasti jauh lebih sulit daripada aku. Keterampilan rahasia ini mengharuskanmu berlatih untuk waktu yang lama, tetapi selama kamu melakukannya selangkah demi selangkah dan mengikuti metode yang aku ajarkan, aku yakin kamu akan dapat menggunakannya dengan bebas dalam waktu dekat. Apakah mungkin untuk membegal monster tingkat 6 secara instan?" Wu Bingji berkedip dan sedikit memperkirakan kekuatan jarum es. Ledakan kandung empedu ibu dapat mempercepat jarum es di dalam, dan apakah itu percepatan tingkat daya ledak? Tang San mengangguk dan berkata, "Tentu saja, itu tergantung pada penerapan teknik ledakan esmu, yang berbeda dari elemen angin. Tapi aku sudah memikirkannya untukmu, mari kita datang sedikit demi sedikit." Sudut mulut Wu Bingji berkedut, "Tapi, kamu tidak bisa lulus ujian guru. Bagaimana kamu bisa bekerja di Kericol Lege? Kamu terlalu muda." Tentu saja dia tahu bahwa Tang San tidak akan mengajari dirinya sendiri sihir tersembunyi ini secara gratis, tujuan anak ini telah dikatakan sebelumnya. Tang San berkata, "Aku akan menemukan cara untuk menangani guru wali kota, kamu dapat menemukan cara bagiku untuk masuk, dan itu adalah cara termudah bagi para guru untuk setuju." Wu Bingji tersenyum pahit, kamu selalu tidak terduga. Aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan kali ini. Biarkan aku memikirkannya, dan aku akan memberitahumu besok. Oke, jangan khawatir, aku percaya pada kakak senior. Kemudian hari ini aku akan mengajarimu teknik dasar anak dan ibu mengejar, kamu mulai berlatih dari ini. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Tang San berkata dengan riang, bukannya aku harus menunggu Wu Bingji membantunya menyelesaikan sesuatu sebelum mengajarinya apa yang dia maksud. Oke. Wu Bingji tidak sopan, dia sangat tertarik dengan teknik senjata tersembunyi Tang San. Tang San berkata, "Ingat panah lempar tangan yang aku ajarkan, mari kita mulai dengan versi yang disempurnakan dari panah lempar tangan. Ini juga merupakan dasar untuk anak dan ibu mengejar jiwa." Versi yang disempurnakan dari panah lempar tangan. Wu Bingji bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San mengangguk dan berkata, "Seberapa jauh kamu bisa mempertahankan kekuatan jarum es dengan panah berayun tanganmu?" Wu Bingji berpikir sejenak dan berkata, "Dalam jarak 30 meter, kekuatannya tidak dapat dilemahkan, dan setelah 20 meter lagi, kekuatannya akan melemah secara bertahap dan elemen es yang terkompresi juga akan menjadi tidak stabil. Tubuh musuh, aku memiliki kesempatan untuk meledakkan jarum es." Tang mengangguk dan berkata, "Lalu, versi yang disempurnakan dari panah lempar tangan yang aku ajarkan kepadamu setidaknya dapat meningkatkan jarak sejauh 20 meter, dan lebih mudah untuk meledakkan jarum es." Bagaimana? Mata Wu Bingji berbinar. Ini adalah cara yang lebih baik baginya untuk belajar, dan cara yang lebih realistis untuk meningkatkan kekuatannya. Tang San berkata, "Ini hanya untuk menggunakan teknik ledakan es. Kami menambahkan manik-manik es di belakang jarum es, tidak bisakah kamu mengendalikannya dalam jarak 30 meter? Kemudian ketika jaraknya 30 meter atau dekat dengan jarak ini, ledakan manik-manik es itu. Biarkan kekuatan ledakan manik es mendorong jarum es, sehingga mencapai tujuan percepatan sekunder, yang akan membuat kekuatan menusuk jarum es lebih kuat. Meskipun ini mungkin tidak dapat meledakkan jarum es, kompresi jarum es itu sendiri tidak stabil, dan itu juga sangat mungkin meledak dengan sendirinya setelah menyentuh tubuh musuh, atau menusuk tubuh musuh, tergantung pada tingkat kompresinya." Wu Bingji tertegun sejenak, dan berkata, "Apakah ini baik-baik saja? Bagaimana kami dapat menjamin bahwa energi yang dihasilkan oleh butiran es setelah ledakan akan berdampak ke depan?" Dia segera menyadari masalahnya. Tang San tersenyum dan berkata, "Ini membutuhkan keterampilan.
Jika kamu membungkus cincin es di sekitar manik-manik es, itu semacam silinder dengan manik-manik es di dalamnya dan cincin es di sekitarnya. Setelah meledak, kekuatannya hanya bisa dilepaskan ke depan dan ke belakang. Kalau diblokir lagi, energinya hanya bisa diteruskan. Ekornya dibuat rata, seperti ekor pemecah es, sehingga efek dorongnya akan lebih langsung. Masih bisakah kamu melakukan ini? Wu Binji memandang Tang San dengan tatapan kosong. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana otakmu tumbuh. Ini adalah pengalaman menjadi manusia selama 3 generasi. Pikir Tang San dalam hati. Anak dan ibu mengejar jiwa awalnya adalah senjata tersembunyi yang kuat yang terbuat dari logam. Itu adalah salah satu senjata tersembunyi terbaik yang bisa dibuat Tang San. Yang dia gunakan untuk melemparkan elemen angin sebelumnya telah ditingkatkan. Selain itu, ketika menargetkan Wu Binji, dia tidak menggunakan geng angin untuk mengganti jarum angin di dalamnya. Jika tidak, Wu Binji tidak akan bisa menghentikannya. Solen 5 Chapter 148 Akselerasi Sekunder. Tidak diragukan lagi, sulit untuk menggunakan metode untuk menunjukkan keberanian membegal jiwa putra dan ibu. Dengan kekuatan spiritual cair Tang San dan pengalaman kehidupan sebelumnya, akan butuh waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan. Jika Wu Binji ingin mempraktikkannya, ini bukan tugas yang mudah. Tetapi secara relatif, memang jauh lebih mudah untuk berkultivasi dengan elemen es, dan Tang San tidak menipu Wu Binji dalam hal ini. Elemen es lebih stabil daripada elemen angin, dan padat, ditambah dengan karakteristik teknik peledakan es, memang lebih mudah digunakan jika digunakan dengan baik, tetapi harus dipraktikkan secara bertahap. Metode Tang San untuk mempromosikan percepatan sekunder jarum es, sampai batas tertentu, meminjam metode peluncuran rudal dari senjata termal di kehidupan sebelumnya. Secara teori, itu sepenuhnya benar. Dasar cincin es harus stabil, dan manik-manik es di dalamnya harus independen. Kemandirian ini berarti kamu harus bisa meledakkan manik-manik es sendiri, daripada meledakkannya bersama dengan dasar manik-manik es. Kemudian es jarum di depan harus dekat dengan manik-manik es di belakang. Dalam kombinasi, ekor jarum es dan cincin es benar-benar cocok tanpa celah. Dengan cara ini, ketika kamu meledak, semua dorongan dapat bekerja sepenuhnya jarum es. Pada saat yang sama, kamu juga harus memastikan bahwa kekuatan jarum es dapat diledakkan. Pada saat itu, recoil diblokir. Bisakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Tang San terus memberitahu Wu Binji. Aku mengerti secara umum. Wu Binji mengangguk. Dia sangat cerdas, dan melalui deskripsi Tang San, dia mungkin mengerti ambang pintu. Dengan cara ini, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah demonstrasi. Kami tidak peduli dengan kekuatan tempur, sehingga kamu dapat melihatnya lebih jelas. Berbicara, Tang San mengulurkan tangan kanannya, dan di telapak tangannya, sebuah angin terkondensasi dari elemen angin jarum secara bertahap terbentuk, dan kemudian bola angin kecil dipadatkan di belakang jarum angin, dan kemudian alasnya dipadatkan untuk menempatkan bola angin di bagian ekor, dan elemen angin di bagian ekor jarum angin mengembang untuk memblokir celah di dasar elemen angin. Itu dia, kamu menontonnya, kata Tang San, sambil meledakkan bola angin. Dengan wus, jarum angin di depan dikeluarkan, dan jarum angin langsung menembus dinding, meninggalkan noda di dinding. Sebuah penyok tertinggal. Teknik Tang San bagus, dan prinsip teknik ini sepenuhnya ditunjukkan di depan Wu Binji. Sekali lagi, Tang San sekali lagi memadatkan jarum angin dengan baling-baling, dia menjentikkan jarinya, dan jarum angin melesat keluar. Jarum angin, yang awalnya terbang dengan kecepatan tinggi, dipercepat untuk kedua kalinya di bawah ledakan. Cahaya cian, dan melesat keluar seperti hantu. Itu masih menembak ke dinding, tapi kali ini langsung menembus lubang kecil di dinding. Wu Binji menghirup udara dingin, dan sangat jelas sekarang bahwa Tang San menggunakan fakta untuk membuktikan kepadanya kelayakan akselerasi sekunder. Dan dia sangat percaya diri dengan jarum es yang dia tekan. Jarum es itu sendiri memiliki daya tembus yang sangat kuat. Jika jarum esmu sendiri dapat menyelesaikan percepatan sekunder, maka kekuatannya pasti tidak sebanding dengan jarum angin barusan. Akselerasi sekunder seperti itu saja jelas merupakan teknik senjata tersembunyi yang benar-benar baru, belum lagi anak dan ibu mengejar jiwa. Bayangkan saja, jika banyak jarum es disembunyikan dalam satu bola es meledak, mendorong jarum es, dan jarum es mempercepat kecepatan ledakan lagi, betapa mengerikan daya tembusnya, dan jarak casting bisa lebih jauh. Jarum es menembus tubuh musuh. Jika elemen es dihitung dengan benar, bisa juga diledakkan di tubuh lawan. Kekuatan ini. Wu Binji berfantasi di dalam hatinya, matanya sudah panas, dan mulutnya mengeluarkan air liur.
Jika benda ini bisa berhasil digunakan, betapa kuatnya itu, aku tidak bisa membayangkannya. Tang San, ini. Tang San tersenyum dan berkata, jangan berterima kasih padaku, teknik ini lebih cocok untukmu, kakak tertua. Kamu harus berlatih jarum es yang disempurnakan terlebih dahulu, lalu mari kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Teknik kohesimu sederhana, tetapi jika kamu ingin melakukannya dengan cukup cepat, itu tergantung pada kemampuanmu untuk mengontrol elemen es. Jika kamu memiliki perlindungan elemen es, aku yakin itu tidak akan memakan waktu lama untuk berhasil. Semakin pendek waktu untuk memadatkan jarum es, semakin banyak jumlah yang diringkas, itu berarti semakin kuat kekuatan bertarungmu. Wu Bingji mengangguk lagi dan lagi. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana jiwa kejar-kejaran anak ibu itu akan dilakukan, dia hanya berharap dia bisa berlatih akselerasi sekunder ini terlebih dahulu. Kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa di kantin nanti. Tang San sangat meyakinkan Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan tahu rahasianya. Dia hanya perlu memberitahu Zhang Haoxuan bahwa dia ingin pergi ke Kerijol Lege untuk mengamati kemampuan berbagai monster dan menemukan garis keturunan yang lebih cocok untuk dia serap. Zhang Haoxuan harus setuju untuk pergi. Bagaimanapun, dia telah membuktikan dirinya mampu mempertahankan diri, dan pemikirannya sangat matang. Dia mengajari Wu Bingji tidak hanya untuk membiarkan Wu Bingji membantu, tetapi juga berharap bahwa kekuatan tim kecilnya dapat ditingkatkan dengan lebih baik. Cheng Zicheng dan Guli berlatih teknik memalu jubah kacau yang membutuhkan waktu lama untuk benar-benar dikuasai. Maskot Dubai dan dia memiliki mata setan ungu, yang paling efektif untuknya. Wu Bingji memang unik dalam mengontrol elemen es. Membantu Wu Bingji untuk memperkuat kemampuannya dalam mengontrol elemen es adalah cara terbaik untuk meningkatkan efektivitas tempur Wu Bingji. Setelah Wu Bingji tingkat ke-6 menerobos ke tingkat ke-7, itu akan sangat berbeda. Dini hari berikutnya, Wu Bingji diam-diam menemukan Tang San dan menawarinya solusi. Jelas tidak mungkin bagi Tang San untuk menjadi pelatih sparring. Dia baru berusia 10 tahun, dan menjadi pelatih sparring di usia yang begitu muda, tidak dicurigai oleh monster akan menjadi tugas yang bodah. Namun akan berbeda jika kamu hanya masuk ke Akademi Keri. Selain sparring, Kerijol Lege memiliki pekerjaan lain. Kota perguruan tinggi itu sendiri melayani Kerijol Lege, dan seluruh kota dikelola oleh Zhang Haoxuan. Karena itu, bagaimana memberikan layanan ke Akademi Keri terserah Tang San, wali kota, untuk memutuskan. Kamu tidak bisa menjadi mitra sparring, selalu baik-baik saja untuk menjadi pembersih. Apakah kamu akan mengamati? Sore hari, Zhang Haoxuan melihat Tang San yang sedang mencarinya. Yah, aku ingin mencari tahu apakah ada transformasi Dewa Iblis yang lebih cocok untukku. Kamu juga tahu bahwa aku sekarang berada di peringkat ke-6, jadi aku harus bisa menerima kemampuan lagi. Semakin kuat garis keturunannya, transformasi Dewa Iblis yang aku integrasikan, semakin kuat kekuatanku pastinya. Tang San berkata kepada Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan sedikit mengernyit, dan berkata, apakah kamu yakin dapat menggabungkan transformasi Dewa Iblis tingkat tinggi? Hampir semua garis keturunan transformasi Dewa Iblis yang dia lihat menyatu dengan Tang San adalah tingkat rendah. Tang San berkata, itu tidak hanya bisa dilakukan, tetapi juga bisa diubah. Tang San tidak bersembunyi dari Zhang Haoxuan. Bagaimanapun, Zhang Haoxuan sudah mengetahui rahasia terpentingnya, dan jika Zhang Haoxuan tahu lebih banyak, dia bisa bekerja sama dengan lebih baik dengannya. Apakah itu melalui indera dewa sebelum atau melalui mata rubah sesudahnya, Tang San yakin bahwa guru ini masih bisa dipercaya. Kalau tidak, dia akan dibawa pergi oleh organisasi Redemption Organization sejak lama, daripada tinggal di sini. Hah, Zhang Haoxuan menatap Tang San dengan heran. Kondensasi, Tang San berteriak dengan suara rendah. Untuk sesaat, tubuh Zhang Haoxuan sedikit membeku, dan saat berikutnya, matanya melebar. Ini, perubahan waktu Guli. Kamu, Zhang Haoxuan menatap Tang San dengan heran. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya tidak bisa bernapas. Tang San menyeringai, aku telah menghabiskan waktu yang lama dengan kakak laki-laki Guli, dan aku perlahan-lahan mempelajarinya, menggantikan teknik baju besi berat yang asli. Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam. Perubahan waktu sudah menjadi garis keturunan Dewa Iblis tingkat kedua. Ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh organisasi Redemption Organization. Tang San dapat mempelajari perubahan waktu, yang berarti dia memiliki kemampuan tingkat tinggi. Bisa juga. Tepat ketika Zhang Haoxuan terkejut,
dia melihat cahaya oranye merah berkedip dari punggung Tang San, dua sayap cahaya menyebar, mendorong aliran udara, menyebabkan tubuhnya melayang. Perubahan Jinpeng.